Kali ini saya akan share sebuah source code project. Jadi kita nggak akan bikin aplikasi ini step by step ya. Karena kebetulan aplikasi ini saya buat berdasarkan kebutuhan pribadi aja. Jadi mungkin bisa membantu teman-teman untuk proses belajar atau memang mau dikembangkan sendiri juga tidak masalah gitu ya. Jadi sebelum kita ngebahas source code-nya, kita coba dulu buka seperti apa sih output aplikasinya gitu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah emulator. Terus di sini udah ada ya APK-nya. Kita coba langsung install. Nah, kalau teman-teman mau dapat APK ini, misalkan mau nyoba APK-nya dulu aja gitu. Nanti link ini kan saya taruh di deskripsi video ini ya, di video YouTube ini. Teman-teman bisa langsung masuk bagian folder APK. Nah, ini dia. Diklik. Terus kemudian bisa langsung pakai fitur download di sini ya. Menggunakan HP pun bisa harusnya. Kalau udah pakai Android tinggal di download terus install aja, harusnya juga bisa gitu ya. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Jadi biar kita ada gambaran dulu seperti apa sih output aplikasi dari source code ini gitu. Nah, kita coba buka. Di sini ada badminton score gitu namanya ya, ada di huruf B. Kita buka. Nah, di sini tuh anggap aja ini lapangan A, tim A, ini yang B gitu ya. Ini tim A, tim B gitu, bebas sih. Yang penting kanan kiri gitu. Jadi kalau dihitung ya 1, 2, 3 gitu. Nah, terus kemudian diterusin sampai misalkan 20 game point ya. Nah, di sini ada game point. Nah, kalau ini masih berlanjut gitu. Nah, kalau ini bisa ditambah lagi 1. Nah, baru game gitu ya. Jadi yang tim lapangan sebelah kiri gitu dia menang gitu. Nah, kenapa saya membuat aplikasi ini? Jadi cerita singkatnya, saya main badminton sama teman-teman gitu dan kita memang cari lapangan yang low budget, yang murah. Kalau lapangan pada umumnya sih harusnya ada papan skor ya. Jadi kalau ada teman kita yang jagain, dia bisa menghitung skor menggunakan papan itu dan lebih mudah mengingatnya gitu. Jadi fungsi ini sebenarnya reminder buat teman kita yang kebetulan ngitungin skor kita yang main gitu. Biasanya kan bergantian gitu. Nah, kadang itu kan kalau kita jagain gitu kan, kadang kita sambil ngelamun atau sambil balesin WA gitu kan, kadang bisa kelupaan kan ya. Jadi ini buat catatannya gitu. Jadi pas balik lagi ke skor tadi berapa gitu. Jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Jadi fungsinya kurang lebih seperti itu dan memang digunakan seperti itu adanya gitu ketika saya bermain badminton gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini outputnya. Kalau di reset dia akan balik ke nol lagi dan ganti orang lagi gitu ya. Jadi terus ngitung lagi dari awal gitu. Nah, sekarang kita bahas source code-nya. Jadi kurang lebih cara kerjanya kan simple ya. Jadi mungkin bisa teman-teman ada gambaran gitu. Di sini ada button, terus kemudian di sini ada shuttlecock untuk pindah bola gitu ya. Sebagai tanda aja sih gitu. Dan kalau teman-teman tahu kalau ada draw atau seri gitu, ada perhitungannya di sini ada sih, cuman kayaknya memang belum komplit gitu ya. Jadi di sini tuh kalau dia 20 terus 20 itu kan seri, itu kan harusnya sampai 23 ya. 23. Nah, di sini tuh udah di handle yang pertama gitu ya. Nah, di sini udah handle. Nah, cuman kalau kebetulan 2222 gitu ya, itu nggak ke handle. Kalau saya lihat di aplikasi lain itu kan sampai 30, tapi kebetulan di sini emang belum dikerjain. Jadi kalau teman-teman merasa ada kebutuhan, mungkin bisa sambil dipelajari nanti source code-nya, terus kemudian coba dikembangkan sendiri, ditambahi logiknya di dalam source code project-nya. Oke, sekarang kita kembali ke project. Jadi link ini akan saya sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur download atau code di sini, masuk ke bagian clone, bisa langsung download zip aja. Kalau kebetulan teman-teman menggunakan aplikasi GitHub Desktop, bisa langsung open with ini, atau kita juga bisa menggunakan clone via HTTPS gitu. Mungkin nanti kita akan menggunakan ini ya. Oke, sebelum kita melakukan cloning, kita bahas dulu versi Android Studio yang saya gunakan. Karena jika kebetulan teman-teman ada masalah karena versi gitu, jadi teman-teman bisa coba solusi pertama yaitu naikkan dulu Android Studio-nya sama seperti yang saya gunakan gitu. Nah, di sini saya menggunakan Giraffe jerapah ya 2022.3.1 patch 2 gitu. Yang mana kalau kita masuk ke Google gitu ya, Android Studio download, kita masuk ke halamannya. Sekarang itu versi yang terbaru. Kalau teman-teman mau update atau mau download mungkin ya, teman-teman bisa masuk ke sini
Nah, di sini juga Android Studio Giraffe, baca catatan rilis ya. Kita coba cek catatan rilisnya. Android Studio Giraffe 2022 3.1. Jadi memang kebetulan saya memang menggunakan yang terbaru saat ini ketika video ini saya buat gitu. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan Android Studio yang lama, terus kemudian melakukan cloning project, kemudian ada masalah, ya mungkin teman-teman perlu upgrade ke Android Studio yang terbaru. Tapi kalau tidak ada masalah ya tidak perlu ya harus upgrade ya. Karena kebetulan di bawahnya mungkin 1-2 tingkat gitu ternyata masih bisa gitu ya teman-teman, tinggal diterusin aja gitu, nggak perlu sampai perlu upgrade Android Studio gitu. Oke, sekarang kita coba kembali ke sini. Kita akan melakukan HTTPS clone. Kita klik di sini copy. Terus kita masuk ke Android Studio. Terus kemudian di sini ada new project, open, get from VCS. Jadi harusnya kita menggunakan get from VCS ini ya. More action di sini tidak ada. Jadi kita gunakan get from VCS. Nah, di sini URL kita paste yang di sini tuh. Nah, ini copy. Kita paste. Nah, otomatis dia create folder baru di badminton score. Jadi kalau teman-teman mau pindahin dia, jangan lupa tambahin folder ini ya. Misalkan teman-teman tidak mau taruh di desktop gitu. Jadi teman-teman tetap gunakan ini untuk create folder projectnya gitu. Kita coba clone sekarang. Nah, kalau cloning di awal gini dia kan download ya. Dia melakukan download project sekaligus biasanya komponen-komponen di Gradle yang perlu diperbarui untuk menyesuaikan projectnya gitu. Jadi teman-teman perlu mungkin koneksi internet yang cukup stabil gitu ya. Kita close. Kita tunggu build Gradle di sini, configure projects. Jadi kita pastikan di sini tuh prosesnya bisa selesai. Kalau memang ada warning ya teman-teman coba baca warningnya. Tapi kalau kira-kira masalah versi Android Studio atau Gradle yang perlu dinaikkan ya teman-teman memang mungkin salah satu solusinya adalah teman-teman perlu pakai dulu Android Studio yang terbaru sekarang gitu. Nah, ini tidak ada masalah ya, harusnya bisa langsung kita run. Kalau dilihat di sini filenya sedikit. Kita cuman punya util untuk helpernya dan ini pun tidak saya gunakan. Ini untuk voice ya, tidak saya gunakan. Jadi yang digunakan, yang didemokan tadi tidak ada itunya. Jadi emang ini skor A, skor B gitu ya, kanan atau kiri gitu. Is added A sedang ditambahkan. Ini untuk logic si shuttlecock tadi itu. Terus kemudian is playing gitu ya. Bisa teman-teman pelajari sendiri dan bisa juga dikembangkan sendiri. Intinya ini project sudah bisa dibuka. Teman-teman nanti coba pelajari berdasarkan main activity dan juga main activity di bagian XML untuk layoutingnya, karena layoutingnya di sini menggunakan XML. Oke, kurang lebih seperti ini desain aja, terus kemudian kita lebarkan. Nah, ini dia ya. Nah, kebetulan yang ini memang saya hidden. Android Visibility Gone. Jadi kita tidak menggunakan yang ini, kita fokus ke bagian perhitungan ini aja menggunakan plus minus sama tanda icon ini atau gambar ini gitu. Oke, sekarang kita coba run, memastikan project ini memang bisa di-run dengan baik yang sudah kita download dari GitHub gitu. Nah, di sini ada error SDK location info. Kita coba dulu ke bagian tools gitu ya. Ke bagian tools SDK manager. Kita coba SDK tools. SDK Android. Udah betul sih. Kita coba cara ini ya. Ini kan environment variable. Kalau di Windows ada edit system environment variable. Terus kita ke environment variable. Terus kemudian Android SDK root. Ini kan dia minta ini ya. Nah, terus kemudian browse directory. Ini kita arahkan ke tempat si SDK. Kita ke this PC, terus ke sini SDK Android, SDK. Oke, terus kita oke.
Semoga bisa. Kita oke lagi. Environment variable Android SDK root. Oke. Oke, kita coba lakukan restart mungkin ya. Just restart. Oke, semoga berhasil. Kita tunggu scanning file index dan lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini udah ada ketambahan local properties untuk SDK location. Setelah kita menambahkan Android environment variable tadi ya, entah ada hubungannya atau tidak, tapi yang pasti tadi tidak ada ini. Tadi saya coba cari karena errornya dia kan environment variable sama local properties untuk si SDK direktorinya. Tapi di sini udah diarahin gitu. Oke, kita coba. Nah, ini dia ya. Ada November, harusnya bener sih. Memang sesuai jamnya. Oke, sekarang kita coba run. Semoga tidak terlalu menyulitkan teman-teman untuk memperbaiki error yang tadi gitu ya. Karena memang masalahnya tadi kan SDK location ya. Uninstall karena tadi kita udah sempat nginstal APK-nya ya, dan ini akan build APK yang sama di emulatornya, jadi ada warning buat uninstall. Jadi tidak masalah di uninstall aja. Oke, udah berhasil launching. Nah, di sini udah muncul ya. Dia udah muncul. Kalau mungkin kurang yakin lagi, kita coba run. Sekali lagi kita tunggu versi di emulatornya. Nah, ini dia udah muncul sekarang. Jadi ya kurang lebih cara menggunakannya sama yang sudah tadi saya jelaskan di video versi awalnya. Mungkin itu aja untuk video kali ini, karena memang yang saya akan bagikan ini adalah sebuah source code aja. Jadi mungkin codingnya bisa teman-teman pelajari sendiri, atau teman-teman juga bisa masuk ke LASD Indonesia ya di pencarian YouTube. Terus dibuka aja, mungkin bisa langsung masuk ke bagian playlist untuk mencari apa yang pengen teman-teman pelajarin gitu ya. Jadi di sini ada kayak Flutter. Kalau dibuka ini berisi series ya. Nah, ini dia berisi series sudah. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau teman-teman juga bisa cek di bagian websitenya LASD, lasd.com. Di sini ada beberapa kursus juga step by step, dan juga ada dukungan via Discord juga untuk konsultasi bersama teman-teman yang lain, dan saya sendiri juga selaku mentornya gitu ya. Untuk keterangan materi pada masing-masing kursus bisa teman-teman klik seperti ini misalkan. Nah, di sini fasilitas kurang lebih apa saja yang dipelajarin, atau kalau mau list daftar materinya, harusnya di setiap video itu saya sudah menjelaskan ya apa saja step by step secara lengkap yang akan teman-teman dapatkan di kursus sesuai judul yang teman-teman pilih gitu maksudnya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Irsad dari LASD. Sampai ketemu di video berikutnya.